Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Bagaimana kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati saudara semua dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam kehidupan. Amin. Saudara, hakikatnya setiap orang selalu berusaha agar hidupnya diperkenan Tuhan. Kenyataannya ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga ada saja hal yang menyebabkan hidup setiap orang tidak selalu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita diperkenan Tuhan? Mari kita renungkan bersama dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Mohon ampun kalau kehidupan kami sampai saat ini masih jauh dari perkenan-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, agar hidup kami berkenan kepada-Mu. Sebentar kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar dimampukan untuk dapat memahami, menghayati dan dapat melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Mazmur 69 ayat 10, 33 sampai dengan 37 yang tertulis demikian. Sebab cinta untuk rumahku menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian sabda Tuhan. Bagian sabda Tuhan ini diberi tema hidup yang diperkenan Tuhan. Saudaraku, dari bacaan kita ini, pemazmur menggambarkan orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah. Melalui firman-Nya, justru mengalami penderitaan, dijauhi orang, dicela, dibenci, dimusuhi tanpa sebab. Bahkan saudara-saudara sekandung ikut mengasingkan karena menjadi umat Allah. Cintanya pada rumah Allah menghanguskan, bisa menghancurkan, membunuhnya, seperti Yesus yang mati karena pilihan hidupnya melakukan kehendak Allah. Cintanya pada rumah Allah digambarkan dengan mengutamakan pekerjaan Tuhan melalui kehidupannya, yang rela mengorbankan seluruh jalan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sementara sebagian orang lebih mengutamakan kemakmuran dan keamanan diri sendiri. Allah memperhatikan umat-Nya yang mencintainya. Ia menjanjikan keselamatan yang membuat orang mengucap syukur dan hatinya bersukacita. Puji Tuhan. Saudaraku, keputusan yang menjadi komitmen untuk melayani Tuhan, melakukan kehendak-Nya dengan mengutamakan pekerjaan Tuhan di bait-Nya, bukan berarti mengabaikan kehidupan pribadinya. Meskipun kadang terasa menderita karena sikap, bicara, tindakan orang lain yang meremehkan bahkan merendahkan Tuhan karena berbagai pergumulan dalam kehidupan. Tetapi Allah menjanjikan pertolongan, solusi, bahkan akan memberkati kehidupan umat-Nya sampai anak cucunya akan ikut menikmati. Tuhan berkenan atas hidup kita
yang berkomitmen melayani kehendak-Nya, pekerjaannya. Dan lihatlah, janji keselamatan, pertolongan, pemeliharaan, penyertaan, dan berkat dari Tuhan dalam setiap langkah perjuangan umat-Nya yang mencintai rumah Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan syukur dan mohon berkat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menunjukkan kasih-Mu. Engkau berkenan memberkati kami yang tiada hentinya berjuang melakukan kehendak-Mu. Kami yakin akan janji-Mu, bahkan kami merasakan Engkau memenuhi kami ketika kami sedang melakukan. Mohon berkat-Mu atas kehidupan kami selanjutnya. Mampukan kami untuk selalu berjuang melakukan kehendak-Mu, agar hidup kami berkenan kepadamu. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Ucap syukur dan permohonan kami ini kami alaskan karena iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, demikian renungan Ajaran Hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan Ajaran Hidup selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.